Jadi kita melihat ya kayaknya komunitas visual arts kita karyanya bagus banget, banyak banget yang bagus. Tapi they have a hard time in monetizing it sustainably. Ini pertama kali ya gue ke Malang dan cantik banget. Sumpah Iya, pertama kali. Iya bisa dibilang sih seperti itu ya. Malah dulu Christine adalah mulainya sebagai dosen gue. Oh iya. Hai Poppies, welcome back to Stop Serenity Talk kedua. Jadi Poppies, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren sih Luar kelakuannya. biasa. Ya, Terima nggak sih? kasih loh, terima kasih. Kita kedatangan tamu dari Jakarta Doodle Ini Fest. kita spill dikit-dikit ya orangnya gimana. Jadi Kemarin aku lihat-lihat nih, abis gambar bareng sama Pak SBY sih. Oh, my Gila. Sangat update ya. Oh, iya, mereka dong. ya. pasti dong kita harus Gila. update dong dengan kedatangan tamu yang luar biasa. Bener banget guys. Daripada basa-basi banyak-banyak, mending kita langsung sambut aja gak sih kakaknya? Oke, so this is our guest. Hai semuanya, hai Poppies, salam kenal. Aku Mandy CJ dari Jakarta Doodle Fest dan Tiafa News. Makasih loh guys, udah diundang. Kita yang harus terima kasih nggak sih Cin? Ya ampun. Ini Makasih gimana nih Kak banyak. kabarnya? Kak ini baru banget loh Kak Mandy, for your information ya guys ya, sampai di Malang. Real. Ini pertama kali ya gue ke Malang dan cantik banget. Sumpah pertama kali. Dan kota kita keliling kotanya belum tahu ya jalanannya dan daerahnya apa, tapi cantik banget kayak the trees are so lush, kayak itu nggak ada sama sekali di Jakarta, cuma ada di Sudirman kalau kalian pernah Oh, ke iya. Jakarta. Adem, iya adem banget di sini. Tapi tadi panas nggak? Oh panas banget, terus sekarang hujan tapi ya sudahlah. Ya beginilah, aslinya Malang begini aja Iya, gitu. Malang. Weathernya bipolar ya. Podcastnya tuh benar-benar spesial. Oh iya. Bisa jelasin apa spesialnya di podcast kali ini? Jadi, Poppies, karena ini kan kita sama Jakarta Doodle Fest, kita di-challenge sama teman-teman di belakang layar ini untuk podcast sambil doodling, Poppies. Sekarang kan bawanya Jakarta Doodle Fest ya. Jadi kita harus improve nih bener-bener nih skill doodlesnya gimana? Bener banget, kita kayak uji skill ya, Kak Oke. Wendy ya. Boleh? Iya. Teman-teman Posko Visual boleh dibagi sini barangnya. Ada kertas apa aja nih kita punya nih? Alright, Oh my god. pakai whiteboard. Iya, yes. tapi ini whiteboard Wait. kertas sih kayak. Oh oke. Ini warna-warnanya ini Kak Mandy Di satu dan Iya. hostnya juga. Jadi kita juga disuruh, kan ini challenge biar Iya, fair. biar fair. Kita Kak juga Wendy kaget. dapat surprise untuk dapat untuk doodle. Kita pun juga surprise ini Poppies. Jadi ini tema doodlingnya sama kayak Posko Visual Serenity atau Peacefulness. Mampus. Oke, ini fleksibel aja ya Kak ya. Kalau misalnya Kakak mau sambil jawab, sambil doodle nggak apa-apa, atau mau jawab dulu atau langsung Oke. lanjut jawab. Oke. Nggak apa-apa. Sambil minum juga bisa. Ngopi Sambil atau Oke, ini nih Iya, kita ada makanan. yang viral guys. Oh iya. FYI ini belum ada yang pernah coba kan? Belum. Ini anak-anak Malang belum pernah coba bakso Iya, Malang. bahkan kita juga sebenarnya nggak tahu nih namanya apa ya tadinya ya. Apa tadi? Bas. Basreng. Bas. No. Bas. Gak. Apa? Bagoprek. Bagoplek. Bener nggak? Jujur kita nggak pernah dengar sih. Kita aja asli Malang nggak pernah guys. Kayak agak kaget ya waktu tahu ada yang bawa ini tiba-tiba. Coba, kita Mau coba dicoba dulu kali ya. dulu nggak sih? Iya. Boleh dicoba dulu, coba dulu bareng-bareng. Alright, Sebelum kita mulai kita coba-coba dulu yuk. Ini minum-minumnya ya. Iya. Ini biar Oke, nggak sesuai seret. kita cheers. Ayo kita coba yuk. Oke. Mau pakai sausnya mungkin Tania? Aku nggak bisa. Kita coba blend. Cheers. Kita coba dulu ya. Bakso goreng ya? Wow, sangat bakso goreng. Ini sebenarnya kepanjangannya apa sih? Gak dia tahu juga. Ya mungkin Poppies yang tahu ya bisa di komen ya. Bagoplek. Bagoplek. Gimana Kak Mandy? Nggak ada bedanya ya. Jujur aja, nggak tahu ya.
lebih gendut sih. Nah, kan dalamnya isinya ini sih full sih Kak. Tapi isinya padat sih, Kak. Enggak yang kayak kopong gitu. Oke. Ini harus abisin nih, nggak usah. Ya udah, kita taruh ya. Nggak bakal habis. Last bite. Ini banyak banget, ada buah-buahan juga. Iya, kita ada buah-buahan, ada jeruk. Kakak mungkin boleh. Oke. Karena kan aku lihat kakak kayaknya sehat banget ya, kayak Olahragawan gitu lah. Nice. Karena di umur-umur segini tuh tiba-tiba kita semua mencoba Lari. untuk hidup sehat. Untuk hidup ya. Bukan lari dari kenyataan kan ya? Iya. Maunya sih gitu, makanya sering lari. Iya. Anak-anak kamu udah mulai tren lari belum? Oh iya dong, Starva. Strava. Iya. Betul. Update Iya lagi ya. Starva. Kebetulan aku coba Post di IG story dulu gitu kan. benar sama Wow. kucing, selfie. Iya, betul. Gitu. Sama yoga. Iya, yoga ya. Yoga lagi up di Malang. Oh, Pilates sih. Pilates juga yoga. udah. Cewek-cewek banyak yang yoga dan pilates gitu lah. Ternyata skena pertumbuhan cewek-cewek di Jakarta tidak jauh sama yang di Malang. Benar. Wellness. Benar. Oke, guys. Kita langsung aja. Yes. Ini ada Sambil ngobrol spidolnya. cantik. Boleh goresan pertamanya. Kita aja Cinta. Ayo, aduh. Kita goreskan ya. Juga udah nggak pernah doodle lagi. Nggak apa-apa, kita Iya, yang masih. profesional. Sama Kak? Sama juga kita banyak digital sekarang. Jadi doodle ini mungkin di buku tulis ya, doodle ya. Sketsa. Iya, kayaknya kita banyak kan sketsa ya, nggak pernah pakai marker Ya lagi. ampun. Makanya challenge ini Kak, challenge. Oke, sambil kita ngomong-ngomong cantik tentang Kak Mandy. Ini apa dari garis gitu? This is doodle. Doodle. Kan Biasanya kan kita doodle-nya bunga-bunga gitu kan. Dilanjut di akhir bulat-bulat. Udah coba bulat-bulat aja. Oke. Saya mau melanjutkan dari itu. Iya. Oke. Tahu deh, gue gambar Oke. makanan aja kali ya. Sambil ya. Oke Kak Mandy sekarang kesibukannya kira-kira apa ya Kak? Selain jadi ini CEO atau co-founder dari TFR Dan Jakarta Doodle Fest nih. Oke, aku adalah co-founder Jakarta Doodle Fest dan TFR News. Sibuknya yang ngurusin kantor, meliputi media. Kita juga ada creative agency di belakangnya, dan sekarang karena Jakarta Doodle Fest sebulan lagi ya, November 1 sampai 3. Ya, Pofis datang ya ke Jakarta di Taman Ismail Marzuki, link gitu. Ya, lagi sibuk untuk preparasi semuanya. Apalagi Art School Roadshow ini. Oh iya, ini Next, salah satu rangkaian acara Jakarta Doodle Fest. Kita mau banget tap in ke mahasiswa-mahasiswa di Malang. Next kita juga tap in di Bandung. Jadi nggak cuman membuka opportunity buat anak-anak di Jakarta atau seniman-seniman Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Semoga next year bisa lebih banyak kota lainnya yang kita tap in ya. Amin. TFR News itu udah ada ininya ya, apa ya, kantornya sendiri. Iya, betul, kantornya sendiri. Gede banget guys. Terus hubungannya sama Jakarta Doodle Fest itu apa Kak? Itu apakah terlahir dari TFR News sendiri? atau gimana sih? Betul. Jadi kita tuh adalah awalnya bermula sebagai media yang sering membahas tentang industri fashion. Tapi ya industri fashion kita suka deep dive tentang topik-topik fashion, apalagi karena kita melihat partnerku si Christine Laiva, dia melihat kalau misalnya nggak ada media yang membahas tentang the back end of the industry. Jadi kalau misalnya mau riset selalu harus ke media luar seperti Business of Fashion gitu-gitu. Nah, kita melihat kok sayang banget nih, kan banyak banget ya pelaku-pelaku industri di Indonesia yang nggak pernah terpaparkan di media. Iya. Makanya we wanted to be the first one. Tapi melihat kayaknya kalau fashion terlalu kecil deh, dan jujur aja cuman orang-orang di Jakarta atau orang-orang yang Kota-kota besar ya? berada Right. yang bisa relate gitu. Jadi kita melihat ayo kita buka lagi. Akhirnya berjalan 2 tahun, kita melihat kayaknya setiap kali kita ngebahas tentang intellectual property, tentang visual arts, tentang ilustrasi, selalu rame banget. Jadi kita melihat I think this is our market, dan pas banget aku juga suka lukis kan. Ya walaupun bukan IP karakter ya, cuman kayak
visual arts gitu. Jadi ya kita akhirnya decide untuk fokus di visual arts dan membantu komunitasnya bagaimana results tuh Jakarta Doodle Fest. Gitu. Kalau TFR Distill sendiri itu dari tahun kapan Kak? Kita mulai 2018, tapi itu cuman ngepost artikel ya kan, free time hobi. Kita tapi baru 2 tahun lalu kita decide untuk full time. Ada 3 partner. Iya. Berarti TFR News tuh berawal dari kayak just like you and your friends gitu ya kayak. Iya, bisa dibilang sih seperti itu ya. Malah dulu Christine adalah mulainya sebagai dosen gua. Oh Iya. gimana itu gimana? Boleh diceritain nggak tuh? Iya, boleh tuh, Kak. Dosen bisa jadi partner kerja gitu. Gimana ya? Mungkin boleh Gimana ya say hi caranya? dulu, your Hai, mother. Hello. hai Christine, hai Ayu. Gitu. Jadi kan kita kan bertiga sekarang. Ada Christine Maifa yang mantan dosenku. Jujur gue juga gak tahu sih kenapa dia ngajak gue sebagai partner. Oh, berarti diajak duluan. Iya, diajak. Oh. Ya TFR adalah ide dia yang akhirnya gue melihat mungkin ya dia melihat mungkin harus ada Gen Z touch. Makanya di add aku dibantu marketing dan akhirnya kita perlu bantu back dengan editorial. Ketemulah Ayu, our favorite editor in chief, ibu anak kantor kita. Ya, jadi dari situlah we found the heart, the brain, and the face. Gitu. Oh, it's lucu sih. Lucu ya. Surprise. Atau kalian pernah berpikir bisa bikin perusahaan dengan dosen kalian? Enggak ya. Pernah. Waduh, gimana nih Pak? Siapa nama kapal tadi? Pak Andreas. Jangan ya Pak Andreas. Bisa Pak Andreas. Ya bisa kok kita kolaborasi Pak. Bisa. Siapa tahu bisa jadi kayak TFR. Iya, news kan. Jadi Dosen-dosen yang lain juga. UM News. UM News. Iya. Nama Coffee News. Coffee News ya. News Bisa. Kalau nama TFR itu dari dosennya juga Kak. Kita pertama go with the finery report, tapi kayaknya itu susah buat diucapkan. Jadinya kita let's shorten it ke TFR News saja. Kepanjangannya apa tadi Kak? The finery report. The finery tapi kan report. finery itu dari baju kan, garment. Makanya kayaknya kan kita mau membahas tentang industri kreatif industri yang lain ya, seperti film, seperti ya visual arts, fine arts. Nah, makanya kita bikinnya lebih shorten it aja ke TFR News. Gitu. Jadi gue nggak tahu nih gue. sama Kak. Kalau dilihat mirisnya Apaan ya? Mau lihat ya progresnya kita gimana Popis. Jadi tanya Popis di kita Gue nggak tahu nih. Bakso. Tapi ya baksonya ya. Bakso apa tadi, Mbak? Bakopleng. Ya itulah ya. Berarti emang dari awal mulanya JDF ini, Jakarta Doodle Fest ini dari TFR News ya? Betul. Kalau Jakarta Doodle Fest-nya sendiri itu sama Kak? Mulainya tahunnya sama? Enggak, kalau kita JDF tuh baru bermunculan tahun lalu. Iya, baru banget, iya. Still such a baby. Oh, itu Jakarta Doodle Fest. Kita sekarang ngomongin Jakarta Doodle Fest Yes, aja gimana? yes, boleh. Jakarta Doodle Fest, boleh cerita nggak Kak? Itu awal-awal Jakarta Doodle Fest lahir itu karena ada inspirasi Motivasinya atau apa? motivasi apa gitu Kak? Jadi kita melihat ya kayaknya komunitas visual arts kita karyanya bagus banget, banyak banget yang bagus. Tapi they have a hard time in monetizing it sustainably. Jadi contohnya pembuatan karya, terus nanti mereka hanya mengacu ke dalam penjualan canvas piece atau poster atau apa. But kalau misalnya secara realistik, how many posters will you buy in 1 month, ya kan? Atau how many canvases will you buy in 1 month? Tapi IP Indonesia dari artis-artis Indonesia tuh banyak banget dan bagus-bagus banget. Padahal kalau misalnya kita bisa bantu integrate ke dalam impulse buying products, kayak contohnya stiker atau casing handphone atau apalagi ya,
Ya, merchandise. merchandise kecil-kecil itu kan itu juga kalian we can be able to integrate visual arts into our daily lives gitu. So kita akhirnya melihat kayak oh ini kayaknya opportunity yang bagus untuk memberikan platform, makanya kita membuat Jakarta Doodle Fest agar banyak kreator, visual artist dan seniman mendapatkan tempat untuk mereka menjual their artworks in a more affordable fashion daripada fine arts gitu, ya kan? Karena kayak orang, misalnya ya orang di luar industri kreatif kayak keluargaku atau teman-temanku yang bukan nggak ada interest, yang nggak ada interest di seni sama sekali. Mereka tuh lihat kanvas dan masih berpikir panjang banget kayak ngapain ya gue beli kanvas, mendingan gue print dari Pinterest aja atau comot dari mana, ya kan? Jadi bagaimana cara kita memberikan nilai kepada untuk apresiasi artis dengan cara yang gampang untuk orang-orang di luar industri kreatif. Jadi makanya kita membuatlah Jakarta Doodle Fest gitu. Jadi kita nggak mau terlalu skena, kita nggak mau karena kan masanya dengan event desain gitu, karena targetnya memang untuk desainer keren banget. Ya kan? Which is a good thing if you're targeting designers. Tapi that's a different approach that we're trying to take. Kita mau approach the mass market. We want orang-orang di luar industri kreatif melihat kita dan kayak, oh kayaknya gue mau nih beli barang-barang lucu perintilan seperti ini yang ya udahlah 20.000, oke. Tapi itu lu udah 20.000 itu udah support artis loh. Gitu loh, udah support kreator. Makanya JDF is born dengan branding yang lebih approachable di luar mata desainer gitu. Gitu. Keren banget nih motivasi buat kita deh kayak. Bisa nggak Kak kalau misalnya kita atau seniman-seniman muda di luar sana untuk ikut JDF? Bisa dong, malah kita juga membuka, apalagi untuk mahasiswa ya, kita membuka banyak program-program pre-event seperti yang Povi terlibatkan sekarang dengan Mr. DIY, biar bisa ngikut ke dalam keseruan Jakarta Doodle Fest. Kalau misalnya kita juga open tenant ke banyak seniman-seniman di luar sana, banyak seniman dari Bali, dari Bandung, semuanya buka booth di JDF punya art market. Dan kalau misalnya belum mau masuk merchandising, kita juga terbuka untuk gallery exhibition yang nanti ada All the Small Things sama Muklai gitu. Iya sama Muklai. Kenal Muklai gak? Tahu. Povi sini ada yang ngefans sama Muklai. Ada dosen Pasti ya. Kalian yang anak DKV tapi nggak tahu Muklai. Iya. Dipertanyakan ini. Ilustrasinya kalian ngapain? Iya. Ilustrasinya. Iya. Ini kan JDF baru banget ya Kak ya? Iya. Struggling apa sih dulu tuh waktu awal-awal adanya ngelahirin JDF ini, terus gimana problem solve-nya dari pihak kakak sendiri? Apa ya? Sebenarnya banyak sih struggle-nya, tapi kayak kita mikir untuk bikin langsung head on kayak udahlah let's do it, jangan terlalu mikirin what everyone is thinking bla bla bla. I guess the struggle is sampai sekarang ya, always thinking bagaimana kita membuat seni in general atraktif kepada industri di luar kreatif industri gitu. Soalnya mission kita dengan JDF itu agar seniman, artis, kreator, seniman dan visual artis kita bisa dikenal di luar sana gitu ke masyarakat umum. Dan we will always, I think mas struggle sekarang bagaimana kita capture that market gitu. Masih in progress sih ini, dan kayaknya kayak setiap tahun dengan membuatkan program-program seperti roadshow dengan Povi, atau misalnya dengan lebih membuka let's say brandingnya lebih approachable lagi, atau membuat satu segmen buat nggak tahu ya yang lebih laki gitu kan eventnya, itu masih we will always develop products yang akan help cater to that gap between masyarakat umum dan industri kita.
Berarti masih gitu. explore Iya, lebih masih luas explore lagi ya, ya. Jadi untuk dapetin tujuan utama iya, dari iya, diri iya. kita sendiri. Itu that's still the current struggle, dan I think itu ya struggle yang sangat motivating kita untuk selalu inovasi terus-terusan year after year. Kita juga tahun ini akan membawa tema supermarket, makanya Jakarta Doodle Fest Art to Cart. Soalnya kita mau memberikan konsep di mana di JDF kalian bisa buy your favorite artist just like you buy your favorite snacks di supermarket. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita implement dekornya seperti supermarket atau lebih ada appeal yang luar lagi, itu juga akan membawa new crowds kan ke dalam event kita gitu. Jadi ya staying innovative walaupun baru tahun kedua ya. Cuman next year aja udah pusing nih, apalagi ya yang kita mau bikin. Inovasinya ya. Iya, inovasinya apalagi ya gitu. Nafas dulu nggak sih? Oh iya. Nafas dulu. Udah banyak rencana sih buat tahun depan, jadi nggak tahu nih kapan nafasnya. Self reward dulu. Iya. Kayak penyakitnya kita ya. Kayaknya mostly iya. Generasi kita lebih tepatnya. Iya. Kita kan satu generasi. Iya, kita kan satu generasi, kita kan Gen Z. Oh iya, we're very Gen Z. Ya, period. Self healing nomor 1 dulu. Iya. Motivasi akan datang saat kita self healing. Iya. Gitu. Apa ya makanan lain ya dari luar ya? Bakso udah ya. Bakso Tapi udah. bakso malam. Dari Kalimantan apa? Kita ada bentar. Yang paling terkenal itu Iya. soto Banjar. Aduh, gimana gue gambarnya soto Banjar. Soto Banjar. Kalau kalian Soto- anak Kalimantan pasti tahu bahwa soto Banjar. Soto Banjar kuning ya? Iya, dia Kuning ya? Kuning gitu. Tapi manis. Sama dia kayak ada bumbu yang apa ya, kayak bom gitu loh Kak, cara masaknya. Oke. Iya ya, dia kayak, aduh gimana gue gambarnya nih. Selain soto Banjar, pempek dari Palembang. Pempek Palembang. Sate Padang. Ya udah sate Padang lah. Madu. Bedanya sama ya. Beda di Kalimantan dulu lah. Beda lah, beda itu terpenggal-penggal nanti tuh. Oke. Kayaknya excited yang di luar kamera ya, Bobis ya. Bener lagi. Berarti setiap tahun tuh JDF sendiri tuh beda tema kan ya kayak. Tahun kemarin apa? Tahun kemarin belum ada tema. Iya, baru tahun ini kita implementasi tema-tema lagi. Jadi stay tune buat 2025 temanya akan apa. Udah tahu sih tapi nggak bisa di-spill dulu ya. Spill dulu lah, keep it secret dulu. Kayak gitu muncul idenya tuh gimana tuh kan? Muncul ide konsep, tema semuanya bersama tim gitu. Kok bisa muncul supermarket? Sebenarnya ini untuk concepting supermarket tahun ini itu dari my partner Christine. Tapi kita melihat kayaknya seru nih kalau misalnya kita integrate something yang udah ada di daily life kita, yaitu ya ke supermarket kan dengan artis-artis gitu. Jadi kita membawa experience baru aja sih, dan harus align dengan apa yang kita lakukan secara keseharian. Gitu. Jadi inspired-nya tuh dari jalan-jalan, belanja. Iya. Terus kayak kayaknya lucu nih kita check outing gitu kan. Ada sistem sendiri kan di supermarket yang kayaknya seru banget. Ada experience sendiri, dan ya nggak tahu gue mau ngomong apa lagi. Iya, itu aja ya. Jadi kepikir Iya, lah kepikir gitu ya. Tapi kalau misalnya ini jadi hasil karya gitu yang dijual itu, bisa nih. Iya. Kebayang sih nanti kalau misalnya ke JDF tahun ini kita kayak belanja gitu kan sih? Iya. Kalian mau ke itu nggak? Ke Jakarta? Oh mau, kan mereka kan Oh, kalian emang mau ke Jakarta? Aku sih ya. Tanianya. Oh. Kalau Cinta, Pak Andreas mau dapat izin nggak Pak Andreas? Nanti aku bakal mampir ya. Yeay, Pingin boleh. banget. Iya, kita masih kuliah. Iya ya. Sedihnya. Pak Andreas, gimana sih Pak? Pak Andreas, shock deh. Shock. Bercanda Pak Andreas. Izinin dong, Pak Bercanda. Oh, terus kan ini Kak, kita kan JDF ini ada pre-event. Salah satunya adalah yang kerjasama dengan Posko Visual ini. Yeay. Show-nya. Yeay. Roadshow-nya JDF. Iya. Namanya adalah apa ya? Cil apa ya? Nama roadshow-nya. Nama roadshow kita apa ya?
National Impact Art for All guys, gitu. Maaf ya. Apa? National Impact Art for All with Jakarta Doodle Fest Yes, and itu Pofis. Yes, itu adalah pre-eventnya dari JDF dan juga pre-eventnya dari Pofi. Jadi kita kerja Kolaborasi ya. Iya. Fun fact Pofis, cerita dikit ya Pofis. Sebenarnya ini tuh mendadak banget. Oh, iya. Sebuah visual. Boleh diceritain kan Tania nih yang Iya. tiba-tiba dikontak. Ya sih sebenarnya tuh mulai dari aku kontaknya GDF di TVR News kan lewat DM as media partner. Cuman dari Kak Mendy-nya langsung minta untuk mau ngajak kolaborasi. Iya. And then ya begitulah singkat padat jelas. Iya, sebenarnya emang udah rencana mau ke Malang, terus takdir kayaknya kita bertemu ya, kayak langsung shoot DM, aku baca, udahlah sama ini aja gitu. Emang kayak spontan banget. Iya, padahal kita nggak tahu sama sekali kalau misalnya bakal ada event bareng. Aku kira kalian juga kayak kayaknya terlalu mepet nih, mana bisa kita kayak this fast ya. Iya. Happens. It happens. We're like, Yes. oh, this is a very good opportunity for Iya. us. So like, kita ambil guys, ya itu Iya. cerita aneh, lucu. Iya, Lucu, iya, iya. Ceritain keren tuh. Kok bisa gitu loh? gitu. Bohong nih gitu. Kayak, gitu ya tiba-tiba Kamedi ada di depan kita aja. Iya. Itu Baru beli tiket minggu lalu, malah iya. baru nyampe hari ini. Iya. Langsung podcast kita gambar-gambar Iya. ini. Boleh diceritain nggak Kak itu prosesnya roadshow tahun lalu udah pernah ke kampus-kampus lain ya sebelumnya ya? Tahun lalu tuh kita cuman speaker session sama board of doodlers kita di Sampurna University Jakarta dan di ITB Bandung, dan kita lihat antusiasmenya apalagi di Bandung ya besar sekali untuk mendengarkan kreator-kreator ternama kita untuk berbicara live after art school. Jadi kayaknya ada apa ya, motivation di dalam mahasiswa-mahasiswa seni ya untuk what's next, untuk tahu what's next. Makanya daripada kita cuman bawa impact speaker session yang sebenarnya impact-nya juga cuman kayak ya udah talk show aja gitu kan. Kayaknya sayang banget ya, mendingan kita bikin sesuatu bareng, bikin karya bareng, membawa artis-artis kreator atau illustrator kita untuk datang bersama sponsored program bersama brand. Jadi kalian bisa langsung ada apa ya, real life world experience bersama brand, bersama mentor yang nanti juga bisa di-display di JDF. Jadi kayaknya impact-nya lebih direct kan. Dan ya semoga dengan program ini juga kita bisa sama-sama belajar, secara JDF bisa belajar tentang what you guys need as students, dan kalian juga bisa sama-sama dapat kesempatan untuk memberikan karya kalian ke masyarakat luar gitu. Itu aja sih. Kok jadi sampai sana ya? Jadi ini ya, sangat berbobot untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Goalsnya seluruh Indonesia. Oh iya, mau Yes, seluruh Indonesia. Amin seluruh Indonesia. Sampai Kalimantan. Sampai Kalimantan. Aku yang akomodasi. Kemarin kita mau ke Kalimantan. Oh, iya. Tapi mikir-mikir kayak mungkin budgetnya belum sampai ya kalau di luar Jawa, jadi ya udah belum nggak jadi. Maybe Bali next. Kan iya, kan di Bali kan industri seninya juga beda banget. Di Jogja juga beda banget. Malang juga beda banget. Jadi kayak there's actually so many different kubu-kubu desain ya di setiap daerah yang sebenarnya it's just dying to be promoted or marketed, tapi ya not stuck sih, cuman belum ditapin secara maksimal, and kita mau hopefully bisa berpartisipasi dalam journey untuk memberikan exposure lebih gitu dengan with how we can gitu. Oh, so like your goal dari JDF ini itu tuh pingin tap in ke orang-orang seniman-seniman kreatif
terutama yang young creative Yes, gitu ya. yes. Give them exposure, give them Betul. A kayak platform, kesempatan gitu. iya. Kan we're very community driven ya, the industri kreatif tuh kecil banget dan sangat erat with each other. Jadi ya kalau if we come together dan collectively bisa mengangkat satu sama lain kan, imagine how fast the industry will grow. Right. Gitu. Yeah. Well, someone has to start though. Ya, I think udah banyak komunitas yang start sih, seperti dengan adanya ADGI, Asosiasi Ya, Desain Grafis ADGI. Indonesia, Pak Andreas. Ya, dan dengan adanya POVI juga memberikan kesempatan banyak banget kan ya untuk mahasiswa di sini. Nggak tahu ya kenapa kalian karena kalian yang mengurus, jadi mungkin siapa tahu ya. We're here to give platform. Kalau Iya. misalnya Jakarta Doodle Fest mungkin untuk Lah. oh iya itu memang harus di gitu. Oke. Birunya memang Oke. agak-agak membiru. Oh Iya. jago. Jadi POVI itu kita kasih kesempatan untuk seluruh desain grafis, terutama untuk oke. poster di seluruh Indonesia untuk Wow. berkarya. Bukan Gitu. hanya seluruh Indonesia doang. seluruh dunia. Iya. Seluruh dunia ya, Tapi kita wow. benar-benar memberikan platform untuk orang-orang seniman-seniman di luar gitu. Karena di kita juga kalau mau apply, mau submit itu free. Oh, free ya, oke. Yes. Berarti nanti aku bisa lihat karya-karyanya yang disubmit atau belum? Belum ya? Oke, nanti ya. 23 sampai 27 Oke. Oktober, guys. Oke Kalau guys. Kak Mendy sendiri pengen submit, kita terbuka banget loh. Oh iya, Yes. Buat harus berkarya dulu ya saya. Oke. Apalagi ya? Sate Padang, rawon, dari Bali. teta. Oh ya, Apa ayam betutu. nasi babi. Nasi babi guling. Babi guling. Tadi tuh yang aku salah pecel, itu tuh pepes sebenarnya. Oh, pepes. Oh, Iya, iya. Makanya kayak, gitu kayak. Iya, Kalau iya. banyak makannya lapar nih ya. Ayam taliwang ya. Ayam taliwang itu dari Lombok ya, ayam taliwang. Taliwang lagi kan. Ayam tapi tuh enak. Aduh jangan deh jadi lapar nih. Iya nih habis Iya. hujan lagi kan. Iya lagi. Ya, next jangan pikirin makanan. Iya. Next question. Ayam taliwang ada apa ya? Ada ayam. Ayam mama. Ada nasi. Oh ya, nasi. Ada sambelnya, nasinya jangan lupa dikasih kayak kuah-kuah dikit. Iya. Terus ada ini plecing. Oh ya, plecing. Plecing kangkung. Oh ya, plecing kangkung, betul. Yes. Itu jadi lapar. Kangen nih. Bali. Aku terbayang loh, Cin. Iya loh. Sama nih, ini kayaknya harus next question nih kalau Iya, Next langsung. question. makanan jadi lapar nih. Betul. Oke, next question. Question. Nah, kalau misalnya kolaborasi kan bisa nih kayak POVI nih ya Kak ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya di luar, apakah bisa ngajuin buat kolaborasi dan caranya kira-kira gimana sih Kak? Untuk ke main eventnya mungkin atau pre-event gitu. Kayak Oke. yang tidak spontan kayak aku kemarin. Oke. Buat tahun depan. Iya, Atau iya. Buat oke. JDF ke depan. Iya. Oke, bisa aja email ke saya mendy.cj@tfr.news. Langsung aja email proposalnya, apalagi buat lembaga mahasiswa atau ada juga sekolah-sekolah lain, apalagi di luar Malang yang mau ikutan ke roadshow kita sangat terbuka. Dan kalau misalnya ada ide-ide untuk program apa yang bisa bareng di JDF juga silahkan di email, atau nanti siapa tahu portfolionya terpilih untuk menjadi tenan kita. Berarti terbuka luas ya guys ya, kalian bisa opportunity tuh di tenan JDF. Betul. Bisa dicoba ya guys. Yes ya. guys. Itu buat kalian kampus-kampus di luar sana yang mau seperti UM bisa kerja sama JDF, bisa banget tuh. Kalian dengerin apa yang tadi Kak Mendy bilang dan lakukan. Jangan cuma dipikirin aja. Yes. You have to do it. Yes. Do it. Oke. Wait, bingung nih kita Sama. ini gambar apa Iya. ini? Kita udah random banget. Ini soalnya Jakarta Doodle Fest gitu. Iya. Doodle-nya belum. Oh ini nih, Di doodle-nya sini, belum. Oke. nanti di sini. Oke. Tadi tuh mau ngomong terus ngeliat gambaran shock sendiri. Iya. Udah nggak Saya kepikiran gambar ya. apa ini? Biasa lah gitu.
brain freeze. Iya. Brain freeze banget. Gak tahu ini. Jujur aku gak tahu gambar apa karena itu sambil ngomong sambil gambar jadi kayak Iya udah. Jadi gitu. kayak harus multitasking ya. Karena aku tidak bisa multitasking orangnya. Kami ini bisa multitasking. Oh sangat tidak, ini aja nggak tahu mau gambar apa lagi nextnya. Kalau misalnya ini nih kan ada tuh orang yang suka kayak kalau ngechat itu dia ada yang bisa multitasking, ada yang Oh aku nggak bisa. Tadi aja aku sama Acil timku di belakang dia harus kayak pegang ini aku untuk jalan-jalan kemana-mana soalnya aku lagi ngechat jadi kayak anjing gitu. harus ada listnya gitu ya. Iya betul. Kalau mau tanya Aku ya karena kebanyakan kerjanya harus multitasking ya gitu. Jadi ya diharuskan bisa sih. Iya gila sih keren. keren. Kalau aku sendiri ya bisa dilihat ya. Iya. Kayak nggak bisa sih. Gak apa-apa lah ini memang harus banyak latihan. Benar. Yang di luar sana, terutama maba-maba yang masuk seni, jangan lupa latihan ya. Multitasking. Oke. Kita lanjut gimana Tania? Langsung dong sambil Bentar ini bingung banget mau gambar apa lagi sampai bingung Oke. apa loh. tentang yang ini deh. Kan besok nih ya acara terdekat kita nih sama JDF nih. Kira-kira, gimana sih Kak Jay motivasinya tuh ada collaboration sama sponsor gitu loh yang Bisa biar. Iya. itu gimana ya prosesnya Kak ya? Oke. Kenapa kita mau bekerja sama-sama Mr. DIY? Soalnya Mr. DIY is everywhere, anywhere, affordable juga, dan juga gampang. Kita mau highlight kalau untuk membuat karya tuh nggak usah terlalu dipikirkan gimana banget dengan material yang ada, apalagi yang terdekat di Mr. DIY kalian juga bisa membuat karya yang bagus. Makanya besok kita mengundang Mas Fitra untuk membuat mentor kalian membuat instalasi atau toys atau 3D art berbasis tipografi dari material-material yang bisa dapat dari Mr. DIY gitu. Jadi kalian bisa langsung membuat karya juga bareng sama mereka. Kalian ikut gak? Ikut dong. Oh ikut ya? Daftar dong. Udah jadi peserta ya? Mantap. Mantap. Jadi panitia beda lagi nanti. Oh hore. Kita beda nanti. Jadi ada ini ya typography-nya ya. Jadi kayak it's a mix media dong jatuhnya. Betul. Tapi ya kalau misalnya nggak mau gambar typography juga terbuka banget gitu. Betul, sesuai. Mas Fitra tuh hanya mengajarkan style dia saja gitu. Pokoknya tunjukin kreativitasnya kita ya. Betul, betul That's sekali. Nice, that's cool. Can't wait for tomorrow though. Ya, can't wait. Aku juga. Jam berapa ya? Jam 9 pagi ya kita? Jam 9 pagi. Bisa. Bisa ya? Bisa. Gini, ini tadi udah di belakang kok, udah gini. 20 menit. Oh, udah ya? Nggak kerasa ya Iya, nggak ini. kerasa. Kayak Udah sejam nih. Ngobrol-ngobrol soal JDF, soal Art show-nya. art show-nya, terus soal TFR News juga. Ini sisa 20 menit. Kalau dari panitia sih bilangnya selesai nggak selesai ditunjukin ya Oke, nanti. Nah, oke. sambil menunggu nih semuanya selesai. Kita udah bahas soal JDF, sudah bahas soal TFR News. Do you want to say something else about JDF ke teman-teman di luar sana? Apa ya? Datang. Ya, jangan lupa datang ke Jakarta Doodle Fest tanggal 1 sampai 3 November. Kalau nggak bisa 1-3 November, kita juga ada lagi Jakarta Doodle Fest Extended tanggal 31 November sampai tanggal 2 Desember. Ya, jadi itu nanti di ICE BSD, kalian bisa datang belanja your favorite artist, support our favorite artist, dan ya ikut support our industry, support our artist. Gak ada lain sih kayaknya. Thank you. That's right, we support each other. Terutama Yes. kalian yang di creative industry, jangan lupa datang. Udah di Jakarta, jangan lupa datang pokoknya. Support each other, we have to be there for each other. Yes. Berkolaborasi. Hidup berkolaborasi. Period. Period.
Period. Okay, we're so Gen Z. Iya. Oke, karena udah dia dari tadi udah kayak ayo. Cepat gitu ya. Gimana kalau kita agak slow down dikit ya nanya-nanyanya. Mungkin kita bahas ini apa sih hot news sekarang yang lebih etek lah pembicaraannya. Oke. Topik-topik yang sekarang lagi happening in this world, terutama the world of art and design. Oh, oke. Art salah satunya nih di dunia musik dulu deh. Pertama, Linkin Park comeback. Oke. Itu do you listen to Linkin Park? I don't. Okay, I so- don't. I'm sorry. What type of music do you listen to? Everything except Linkin Park. Well, fun fact, Linkin Park tuh udah lama hiatus. Jadi comeback lagi dengan Hore. penyanyi awalnya tuh main lead vokalnya adalah cowok, sekarang comebacknya sama cewek. Oh, slay. So, slay girl, you go Slay. girl, we support you. We Terus, support you. fun fact kedua soal musik, mungkin nih, you know this band, you have to know this Okay. band. Oasis Reuni. Yes, I know about that. Champagne Supernova. Oh iya. Banyak banget classic hits walaupun mengikuti The Beatles, tapi ya sudahlah. Oke. Aku Beatles team. Oke. Beatles aku die tim hard Blur fan. sih. Oh, kamu tim Blur. Dan Oke. kacamata kotak ini. Oh iya. Yes. Cewek skena Britpop gitu ya. Ya, kacamata kotak ini ya. Iya, teman-teman. aku juga kacamata thick rim glasses. Yes, Begitulah. The Beatles banget Ini ya. pakai tadi Acil timku yang juga ngikutan kesini kayak, men, lu kayak anak skena banget dah. Kayak pakai baju apa tuh jaket hijau gini. Iya. Nggak tahu ya kalau anak skena Malang mirip dengan anak skena Blok M di Jakarta, tapi ya hampir mirip lah. ya. Kan memang juga ada anak Iya. Banyak banget Hmm. perantauannya dari Yang sana. penting adalah kacamata tebelnya sih. Itu itu yang membedakan anak skena atau anak tidak. Maaf ya guys ya, kopi saya kayaknya di sini ini beda sendiri ya. Ya. Bumi di sini. Cewek bumi ya. Apa di sini DKV itu diverse. Iya. Design, not Kal- DKV doang. Kalau sih. kamu dengerin apa? Aku apa aja? apa aja selain yang tadi dibilang. Apa aja? Apa aja selain yang tadi apapun yang dibilang. enak di kuping. Iya betul, fleksibel soalnya saya Oke. orangnya. Fleksibel iya. Kebetulan kalau aku juga dengerin apa aja, tapi I'm more into Blur team Oke, Blur and The Strokes. Team. I'm obsessed Oke. with The Strokes. So Berarti The Smiths gitu juga atau The yes, Cure gitu ya. Oke. yes. Hipster ya kalau bisa dibilang anak-anak Iya, popis. Wow, di Yes. sini bintang tamunya siapa ini? well, that's about music. Ada Iya. Oasis, Reuni. Terus apa lagi? Kalau dari Tania, fun fact in this world, art and design, ada sesuatu nggak? Ini sih apa ya? Lagi fokus ya, lagi fokus. Iya, susah Kita susah. Iya loh. ya, kita berikan space dulu ya. Multitasking, beneran Tasking jauh iya sih. benar. Karena dadakan banget ini kita ya di sini juga. Gimana Ini sih kak. Kalau dari aku tuh aku taunya tuh adalah intellectual property. Oke, IP. Nah itu kalau dari kakak sendiri nih as co-founder dari GDF itu sukanya tertariknya IP yang apa kak? Yang lokal. Iya. Oke, aku lagi suka banget sama IP-nya Kaika Amel. Iya, dia adalah salah satu woman artist yang sudah ilustrator yang sudah di industri lumayan lama, dan salah satu karakternya adalah karakter pet dog-nya sendiri. Namanya Babots. Dia udah terbitkan buku, udah bikin merchandise sweater dengan the French Bulldog yang black and white gitu. Aku suka banget sih sama Babots. Itu yang I just love it. It's so cute gitu. You Kayak like it's dogs, ya? I like dogs and dua-duanya. you I love love animals. animals. Oke. Iya. Terus Farsam Kurnia punya IP juga aku suka banget. Some Things to Keep. Dia lebih ke ethereal, sort of like kind of spiritual. Nggak tahu ya.
ethereal art yang dibuatkan menjadi produk yang cantik banget. Liunik punya Liunik Land juga bagus banget. Walaupun kayaknya belum ada produk yang keluar ya. Siapa lagi ya? Newer artist mungkin ya. Kalau dari banyak JDF nya sendiri pernahnya sama siapa kak? Oh, mungkin JDF. Nanti semuanya bakal buka booth tiga-tiganya di JDF. Oh iya. Iya. Oh my god, tiga-tiganya tadi kamu sebutin. Tiga-tiganya. That's nice. You guys kalau mau beli bisa langsung ke JDF. Oh ya, Harus betul, dong. harus. So, I can already imagine ya ethereal tuh kayak di Ubud gitu kan. Oh iya, Vibe-nya. Vibe Ubud ya. Spiritual yoga. Iya. everything. Ini masuk juga sama tema kita ya? Oh Cin iya, ya? Serenity. Serenity, iya nih. Iya. Seharusnya Farsam yang kesini. Nih, Oh iya. ngapain nih? Serenity. Oke. Semua orang tuh punya serenity-nya Masing-masing ya. Ngomong ini nih, kalau dari Kak Mandy, apa sih serenity bagi Kak Mandy itu? Susah lagi. Ya. Padahal tadi maunya cool down gitu ya. Kamu sendiri cinta yang hilang. Serenity apa ya maksudnya? Serenity. Dari kamus gitu. From dictionary Iya. itu artinya kayak it's basically peacefulness. It's kedamaian. Kayak kedamaian terhadap diri kita sendiri, achieve Oke. kedamaian gitu. How do you deal kalau misalnya lagi stress reliefnya apa? Terus ini kalau misalnya orang-orang kreatif pasti pernah ngalamin creative block. Yes. Itu sih, itu yang paling mendekati di dunianya kita lah. How do you deal with creative block? How ya? I don't deal with it, kayak push through aja. Soalnya menurut gua motivation itu sangat depends on mood-moodan ya. Jadi if you push through, sometimes the motivation that you're looking for will come back again. Iya, apalagi kalau ya udah take long break misalnya, terus belum merasakan fire-nya lah di dalam. Just keep doing it and then you'll feel it again. Soalnya menurutku semua hal yang bisa di-achieve di dalam hidup itu kebanyakan tuh dari disiplin. Jadi mau itu fitness, kayak kita kan malas ya olahraga tiap hari. Tapi kayak kalau misalnya udah terlalu terpakem dengan goal, gua mau ada otot. You have to do it all day and then once you see the results itu menjadi spark lagi dan spark lagi dan spark lagi, you know. Makanya kayak melihat, I mean aku karena lagi stresnya persiapan JDF aja, tadi pagi kesini kayak aduh capek banget. Tapi karena mendengarkan tim Povi udah set up studio ini dari jam 9 pagi, itu kan it's such an honor for us ya, for Jakarta Doodle Fest. Yeah, thank you so much. Dan itu juga menjadi salah satu spark dan fire untuk melanjutkan terus kayak other people believe in our vision. Jadi ya just do it gitu, like it's just part of Nike. Nike sponsor us, just do it. Just do it. do it. Senggol Nike. Senggol Nike, iya. Ya, itu menjadi, ya lama-lama the motivation will come again and again. Atau enggak ya, kalau creative block pasti selalu ada. But just keep on being consistent. Consistency. Susah sih, it's so hard. Gua aja susah banget. It's so hard. Jujur dari aku sendiri, disiplin tuh emang Oh ya. wow. I think no matter what age, it will be the hardest. Apalagi kayak kita kan di industri yang dilihat secara sebelah mata kan, dari orang-orang luar, apalagi dari orang tua kita ya yang nggak ada seni at all in our lives ya kan. So it must be hard facing the reality untuk terus berkarya kalau semua orang bilang ngapain berkarya, orang nggak ada duitnya gitu kan. Ya makanya kayak but you just gotta do it and then one day kayak you're gonna bump into someone and they're gonna say kayak oh I love your artwork, dan itu jadi kayak menjadi remind you kayak pasti the universe will kayak grant you every time you stay true to yourself gitu. Dan itu juga masih belajar ya, walaupun aku udah berkarya juga bertahun-tahun, sometimes I lose my motivation, kayak
capek juga nih. Belum ada hasilnya yang di mata gue perfect gitu kan. Reach that perfection. Ya, then I meet you guys. Terus itu menjadi motivasi lagi. Jadi kayak We're blessed to have you here. we're blessed. This is Thank not you. a coincidence. This is not a coincidence. Fate. Yeah, this is fate. Oke. Well, yeah, consistency, being ini nggak sih, trust ourselves juga. Trust ourselves ya. That's the hardest. That's hard. Apalagi kita masih muda-muda ya. Yeah, everything. Dealing. Kepedean itu ada something yang harus diasih secara pribadi gitu loh. Dan dengan waktu yang sangat lama. It's Ini hard. 2003-2002 guys, kayak so Yeah, like, young. I'm like here, like I forgot that we're in. Iya. Kita tuh Kita tuh generasi yang yang sama. Cause I sama. keep calling her Kak. Iya jangan. Kita 2002-2003. Iya. 2001. Well, ya beda setahun lagi. Iya beda setahun. Beda 2 tahun lah diriku. Kayak I'm pretty sure secara mental I'm struggling the same thing that you're struggling with gitu loh. Oh iya, iya, 'Cause- iya. Oh my god, growing up is hard. It's Iyalah, hard. yeah. It kind of sucks, but not But, really yeah. sucks. It's fun. It's fun. We're Like, blessed. We're blessed, but it's hard. It's Never said hard. it was easy. Yes. Even our parents said it's not easy. Iya. Ternyata Gila. bunda benar. Bunda I benar. love you, bunda. Ternyata bunda benar. Aduh maaf ya bunda, nggak pernah dengerin dari dulu, baru dengerin sekarang. Berat. Well, aduh, kalau ngomongin kedewasaan capek ya. Iya, nggak selesai. Next fun fact deh. Kita next fun fact. Apa itu? Gimana tips buat seniman dan desainer grafis buat utilize social media secara optimal buat promosi diri dan karyanya? Kayak branding diri gitu ya. Gitu, kayak mungkin fakta-fakta dari Kak Mandy yang sudah berkecimpung langsung buat para seniman-seniman muda, Oke. buat kitanya juga Buat di sini, Povis. buat Povis gitu. Jujur kebanyakan hasil karya yang sudah aku capai sampai tahun ini itu kebanyakan dibantu dengan sosial media. Dan apa yang aku lihat I have that maybe other people struggle with adalah kepedean. That's Jadi so iya, true. jadi kayak That's so true. dulu kayak tau lah mau karya gue jelek udahlah post aja. Kan ada beberapa yang masih malu ya untuk memperlihatkan karyanya. Tapi dari dulu sih aku lumayan blessed dengan supportive friends, supportive family yang selalu bilang nggak apa-apa lah, kamu kan masih looking for your style, you can show it to the world. Dan when I showed it to the world, ya I'm blessed juga banyak yang appreciate dan suka dari aku umur 15 sampai 17 tahun yang akhirnya juga mendorong aku untuk mengejar karir di industri kreatif ini. So sebenarnya the tips is ya selain stay top on trends, be a user ya, so you can make organic content that speaks to you and the audience. Tapi juga jangan malu untuk share. Cause pasti kayak ada 7 billion people in this world, pasti adalah kayak a small group that loves you and your work gitu. You just never know if You just never know ya. Jadi your artwork adalah aset kamu, itu juga cerita kamu. Just be original, share to the world. Pasti ada yang bisa relate. Gitu. Jadi sebenarnya social media it's not that bad. Social media can be bad, But but if you use it right and emang kamu jujur dengan karya kamu dan diri kamu di social media, pasti ada yang bisa relate gitu. Well, sebenarnya intinya tuh just do it dulu. Iya, just do it dulu sebenarnya, Just do it iya. dulu. Just do Tunggu it. nggak bakal pernah tahu, ya kan? Iya, hasilnya. you will never know if you never try. Iya. That is so true. Itu kata-kata orang tua sebenarnya. Iya. Itu sering banget. Bener lagi, iya. Jika you never know. Bener. Now we know. Now we know. Now we know, parents. Now we know. We understand now. Dulu kayak apaan sih gitu. Iya. Ya nggak sih? Well, Oke. Thank you, Bunda. Udah nggak kerasa kita udah di penghujung nih. Udah limit nih waktu kita. Iya. Udah 5 menit nih. Iya. Di belakang. Dan well, kalau melihat karya kita yang sekarang agak
Memalukan. Enggak, this is art. This is art. This is art. Art is very diverse. Betul. Art is diverse. Ini mix media lah bisa dibilang. Ya, Dengan- kolaborasi antara dua seniman. Betul. Dengan yang kayak gayaku lebih suka kecil-kecil, kalau yang gede. Iya. Well, art is art. Art is art. Ini juga gue juga I don't know what I'm doing. We keep saying that because we're like, what is this? Jadi kita kayak art is art. Art is art. Gimana? Sudah saatnya kah kita Kita tunjukkan tunjukin dulu ya ini ya. gimana? Ini Kayak deg-degan ya. Jelek banget sih. aku tiba-tiba di notice kita disuruh ngulang loh. Iya, Cin. sama dosen ilustrasi. Iya. Kalian lulus loh kemarin, kok sekarang semester tua begini. Ini juga jelek banget. Art is art. Art is art. Art is Art art. is art. Art is art. Nggak ada art yang jelek, nggak ada art yang jelek pokoknya. Art is art. So are we ready? Yes. Are we ready, people? Are we ready? No, we're not. No, we have no, to. we're not. Okay, in the count of 3. 3, 2, 2, 1. 1. Jelek banget. Can you explain your art, your doodle? Jadi ini Serenity. Soalnya tadi gue agak regret sih bikin yang pink-pink ini udahlah. Jadi ini ada ayam taliwang, ada sate padang, ada rawon tadi yang gue makan lupa namanya, ada basreng Malang ini yang lagi viral. Iya. Bagopleng. Bagopleng ya. Ada es teh tawar juga yang menjadi staple kaum Indonesia. Ini nggak tahu mau gambar apa, le minerale. Kecap lah, kecap ya. Teh poci gitu loh. Oh, Nah kan aku Cindo ya, teh poci. right. Authentic tea gitu. Yes. Ini di temanya kita masuk sih, kita punya tema culture in harmony. Culture and harmony, betul. Yes, jadi kesatuan culture menjadi satu yang harmoni. Hore. Bisa dalam makanan. Yes. Itu tuh beda-beda teman-teman. Di punya Kak Mandy. Yes. Kalau kita Kayaknya nggak perlu dijelasin detail ya. yang penting ini intinya adalah bentuk cinta kita ya. kepada Jakarta Oke. Doodle Fest. Thank you. Ada ini sih bunga-bunga Iya. kan kayak berbunga-bunga. Iya. Kita sekarang sedang berbunga-bunga. Suasana hati kita. Bisa ya kalian. Pintar ya. Iya. Di kafe kayaknya komunikasi. Oh kan? iya, bener lagi. Kita bisa mengkomunikasikan karya kita Thank lewat you. visual dan sedikit gombalan. Ah ya, terima kasih loh. Aku mau foto bareng ini. Oh kita kayak serah terima gitu. Oke. Boleh jabat tangan mungkin? Oh iya, jabat tangan. Oke. Kita kan ada ngomong-ngomong soal merchandise. Iya. Kita ada sedikit kenang-kenangan nih dari Oh iya, Pofis, hasil terima karya kasih. anak-anak kita juga. Ini. Oke, dia. thank you so much. Ih, lucu banget ada ilustrasi monyet. Iya. Banget ilustrasi monyet, guys. Thank you for noticing it. Iyalah. Kita kayak happy gitu. Oh, happy Maunya ya. tuh kayak berantung-berantungan tuh happy gitu. Oh, kita juga ada oleh-oleh buat kalian. Tapi Sorry banget kita kasih niat kalian karena produksinya masih on. iya, Oke. produksinya belum sampai. Kalau yang di sini aja kita udah bener-bener Iya, tapi ini ada mata doodle fest-nya. Sorry ya ini tapi isinya nggak ada apa-apa sebenarnya. Soalnya isinya cuma stiker yang udah jadi. We love Iya, tapi ya semoga kalau Anda datang ke JDF pastinya anak-anak UM kita kasih goodie bag. Oke. Jadi kita harus datang ke si Iya. Pak Andreas, tolong ya Pak Andreas, Iya. notice Pak Andreas. Oke. Kita kasih goodie bag. Ya, dan kita foto-foto dulu. Politik yang sangat cinta. Iya. Hahaha, lucu ya. Thank Maybe you. ibu pejabat gitu ya. Mau unboxing baru nggak Oh, ini? boleh. Kita unboxing punya Doodle Fest. Gak usah, gak ada apa-apa. Tidak. Bodong itu bohongan. Tapi ini lucu. Ini bisa dipakai apa nih tasnya kira-kira tasnya? Bisa pakai semua peralatan charger, mouse, semua ada di iya. sini. Oh ini IP kalian ya. Yes.
purple and pink. Yes, betul. Purple Ada and kucing. pink. Kita ada kucing kantor namanya Budi. Oh, Iya, kucing ini apa kak? kucing jala, kucing kampung. Oh, well, Ya, tapi ya nggak apa-apa lah Nggak dia. apa-apa. Dia membuat kita bahagia As long satu as kantor. Kucing tuh selalu buat kita bahagia sih. Di Betul. kampus kita tuh juga banyak kucing-kucing biasa, tapi mereka di sana tuh buat betul. kita happy aja. Iya betul, kita pakai ya Oh, thank you. buat kucing. Slay. 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 Ini kucing apa namanya? Kucing Poffy. Kucing Poffy. Poffy gitu ya. Kita juga ada yel-yelnya tau gak sih? Oh iya, apa? Yel-yelnya itu boleh? Oke. Kalau misalnya aku bilang Post Coffee Soul 2024, kopi spontan. Oh, pantesan dari tadi ya. Makanya Oh. semuanya spontan. Oke. Jadi ya gitu deh. Mungkin karena sudah dikejar-kejar sama kamera belakang, Iya. tutup. Storage-nya full. Iya, udah cerita banyak ya kita Iya. ya, sampai kita ceritain Jelila kita, Iya. cerita tentang TFR nih. TFR, JDS, tentang Kamendinya sendiri juga. Ada kesan-pesan terakhir gak? Pesan terakhir untuk kata-kata untuk seniman muda di luar sana dan harapan Kamendi terhadap creative industry di Indonesia apa gitu. Mampus. Pede aja dengan karyanya, selalu jujur sama karya kamu, pasti bakal ada yang melihat. Jangan terlalu mikirkan tentang haters. Soalnya pasti banyak komunitas-komunitas yang seperti kita ini, seperti Poffy, seperti Jakarta Doodle Fest, seperti banyak event-event art lainnya yang pastinya mau support kamu. Soalnya suara kamu sebagai seniman gak bakal hilang lah gitu. Pasti penting juga. Thank you. Gak tau kalau itu bagus apa enggak, pokoknya ya gak tau ya. Kita dari tadi kayak in awe banget. Berdaging gitu ya. Intinya guys, kalian kita harus pede. Kita semua yang ada di sini juga harus pede. Well, that's it for our podcast. Don't forget to follow Jakarta Doodle Fest. And Post Coffee Soul. Yes. 2024 on Instagram, and don't forget to come yang ada di Jakarta. Jangan lupa ke Jakarta Doodle Fest tanggal 1 sampai 3 November 2020. di Taman Ismail Marzuki gitu. Dan juga tanggal 31 November sampai 2 Desember di Ice BSD. Yes, yang di Malang jangan lupa ke Post Coffee Soul 2024 di Malang Creative Center Tanggal 23 sampai 27 Oktober 2024. Uhuy. That's it for our podcast today. Thank you. Thank you. Bye. Bye.